Kapsul Ramadan. Hap. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Kapsul Ramadan. Hap. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masih bersama saya Sadana Agung dan ada Husein Ja'far. Habib Hussein Ja'far sebagai narasumber. Seperti biasa Kapsul Ramadan akan memberikan asupan-asupan ilmu, kajian-kajian, tanggapan-tanggapan dari sudut pandang Islam terhadap fenomena-fenomena yang kita hadapi sehari-hari ini. Kali ini kita pakai yang baru nih, Bib. Iya, saya nggak kayak Habib, kayak robot kalau gini. Iya, malah kayak anak motor, Bib, sekarang, Bib. Tiba-tiba pakai lembogo. Nah, saya ini, Bib. Iya, suaranya juga jadi kayak cipmang-cipmang ini. Iya, ngeng-ngeng ya. Belajar mendengarkan suara sendiri nih, Bib. Iya, nah itu yang penting ya. Nah, ini penting. Sebelum ngomong ke orang lain, Nah, kita simak dulu. disimak Kalau dulu. sekiranya kita gak suka itu didengar oleh telinga kita, jangan diomongin ke orang lain. Nah, itu juga tuh. Berarti kita diajarkan introspeksi juga nih ya, Bib. Ya? Betul. Bagus. Meskipun sebenarnya ini kita memang sudah mematuhi protokol juga ya, Bib ya. Iya, Semua kru bahkan sudah dites terlebih dahulu. jaga jarak. Jaga jarak juga, kita juga sudah cuci tangan karena ini kebutuhan syuting, kebutuhan gambar sehingga akhirnya di masker di rumah menjadi face shield untuk ini saja. Oke, sehari-hari tetap perlu pakai masker. Di episode kali ini nih, Bib, kita akan membahas yang ringan-ringan saja, Alhamdulillah. poligami. Gimana? Cukup? Anda kayaknya memenuhi ciri orang munafik. Omongannya nggak lurus gitu. Bilang ringan tapi poligami. Maksudnya tuh biar apa ya, lebih santai aja membahasnya gitu, Bib. Iya, Nggak iya. terlalu. Cuman ini istri saya nonton. Oh iya. Jangan Gimana? sampai pulang-pulang dari sini saya kenapa-kenapa. Tapi Habib setuju nggak nih dengan poligami ini, Bib? Nah, kalau setuju, saya nggak setuju. Tentu takut ya dengan istri, Bib. Oh, enggak. Oh enggak, bukan itu. Bukan karena takut Bukan karena istri. takut, Ya, karena nonton terus kayak, oh setuju gitu maksudnya kan. Di rumah kayak, tadi pamitnya dakwah. enggak. Iya, tadi pamitnya dakwah. Iya, iya Nggak betul. tahunya dakwah poligami. Ternyata poligami mau dibahas. Iya, Tapi nggak setuju, Bib, memang? Kalau setuju sih enggak. Oh, setujunya Karena kalau saya melihat untuk konteks saya sendiri, mudaratnya atau keburukannya itu akan besar sekali. Apalagi kita berada di zaman seperti sekarang, maka kalau saya sih memilih tidak setuju untuk menerapkan poligami. Secara hukumnya tapi halal nggak nih, Bib? Nah, kalau kita bicara secara hukum ya halal. Oh, secara Tapi hukum kan halal. dalam hukum Islam, halal saja itu gak cukup. Harus halalan thayyiban. Halalan yang halal dan juga yang baik. Jadi walaupun halal, kalau tidak baik, maka sepatutnya dihindari oleh kita. Jadi tidak hanya halal tapi juga harus yang baik gitu Harus ya, yang Bib? baik, betul. Nah, secara tujuan kalau begitu, karena harus yang halal dan baik ini sebenarnya dulu di zaman Nabi, mungkin pada awalnya sejarahnya poligami ini, tujuannya ini sebenarnya apa ini, Bib? Iya, sebenarnya ayat tentang poligami itu surat An-Nisa ayat ketiga. Nah, tujuan dari surat An-Nisa ayat ketiga ini yang memperbolehkan poligami, kalau kita mengacu kepada asbabun nuzul atau sebab ayatnya atau konteks turunnya ayat ini, sebenarnya justru semangatnya adalah membatasi. Membatasi orang dalam menikah. Dulu itu orang Arab jahiliyah, kalau nikah itu banyak. Justru poligami ini bukan menambah, Bukan menambah. utamanya bukan menambah, tapi justru pada membatasi. Mengurangi. Karena dulu banyak sekali orang Arab bahkan menjadi tren, menjadi tradisinya. Misalnya kalau sekarang trennya ngopi di kafe, kalau di Iya. situ tuh nikah banyak. Wow, trennya menikah ini, Bib. Menikah Justru banyak. mungkin dulu semboyannya banyak istri banyak rezeki kali, Bib. Enggak. Salah ini kali. Iya, jadi pertama karena patriarki. Oke, baik. Patriarki. Kemudian yang kedua merendahkan posisi perempuan. Pada zaman itu Pada ya, Bib, zaman ya? itu, karena itu Islam hadirkan untuk
menghabisi patriarki bahwa laki-laki dan perempuan di mata Allah sama. Yang membedakan adalah ketakwaannya. Terus Islam mengangkat derajat perempuan sehingga kemudian tidak ada lagi penindasan kepada perempuan. Islam secara tegas melarang penindasan kepada perempuan. Nah, poligami termasuk salah satu ayat poligami ini yang sesuai dengan tujuan itu, yaitu untuk membatasi yang awalnya 5, 10, 100 atau berapapun dibatasi menjadi 4 saja oleh Nabi Muhammad. Karena itu ada beberapa nama sahabat yang ketika datang ke Nabi, dia masuk Islam, pernah punya istri 5, kata Nabi harus ceraikan 1. Dibatasi menjadi 4. Jadi semangatnya tujuan poligami adalah membatasi. Dan ini karena sebabnya adalah di waktu itu banyak yang menikahnya sampai banyak sekali intinya gitu ya. Lebih dari 4 lah. Lebih dari 4 bahkan. Ya, dan sekaligus juga kalau kita mengacu kepada poligaminya Nabi Muhammad SAW, maka Nabi Muhammad itu pertama ya, dalam fase yang sangat lama bersama istrinya yang tercinta yaitu Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, Nabi Muhammad itu tidak poligami. Baik. Sayyidina Ali bin Abi Thalib juga selama menikahi putri Nabi yang bernama Fatimah Az-Zahra itu juga tidak poligami. Tapi baru lebih setelah wafat Sayyidah Khadijah dan Sayyidah Fatimah, Nabi berpoligami. Tapi kecuali Aisyah, semua istri Nabi itu dipoligami oleh Nabi karena tujuan untuk membantu, bukan karena tujuan nafsu. Dan ada yang tujuannya untuk mengangkat derajatnya. Orang ini bukan orang yang dipandang, akhirnya dinikahi oleh Nabi agar terpandang. Ada yang membantu secara ekonomi. Karena itu rata-rata wanita janda yang tua. Ingat, janda yang tua. Dan janda yang tua. Bukan yang masih kinyis-kinyis ini. Betul. Jadi tujuannya juga adalah membantu perempuan untuk diangkat derajatnya oleh Nabi agar tidak direndahkan. Jadi itu tujuan dari poligami sebenarnya. Kita akan bahas apa sih tantangan atau mungkin kalau tadi Habib bilang banyak muzorotnya nih kalau misalnya nggak siap nih. Kita akan bahas di segmen berikutnya, tetap di Kapsul Ramadan. Alhamdulillah.